Oke, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Nah, sebelumnya modul dan RPP-nya sudah dibagikan. Apa sudah ada yang melihatnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu kegiatan ekonomi dalam produksi, distribusi, serta dalam konsumsi. Eh, Sebelumnya, ada yang tahu apa itu produksi? Atau ada yang bisa menjawab? Produksi adalah kegiatan dalam menghasilkan barang, Bu. Ya, benar sekali, Raisa. Terima kasih atas jawabannya. Produksi itu merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan sebuah barang di mana barang tersebut akan menjadi tambahan nilai atau memiliki harga jual. Nah, eh, dalam produksi itu pertama dimanfaatkan untuk yaitu memiliki nilai guna, di mana dengan adanya nilai guna tersebut menghasilkan pendapatan bagi eh, seorang produsen tersebut. Yang kedua, eh, ada yang bisa menjelaskan tujuan dari produksi itu sendiri? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dara. Eh, Tujuannya adalah untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar barang tersebut dapat digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat secara tepat waktu dan tepat. Ya, benar sekali, Dara. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, tujuan dari produksi tersebut yaitu menyalurkan barang yang akan digunakan oleh konsumen sendiri. Jadi, kalau nggak ada yang diproduksi, maka tidak ada barang yang akan digunakan oleh konsumen. Selain itu, ada beberapa faktor dalam memproduksi suatu barang, yaitu perlunya ada managerial skill atau kemampuan yang dimiliki untuk memproduksi dari barang tersebut. Lalu ada juga teknologi yang kita gunakan dalam memproduksi agar hasil yang kita produksi tersebut dapat diberikan kepada konsumen dengan layak dan siap pakai nantinya. Dan setelah adanya produksi, salah satu eh, tangan kanan agar produksi atau barang yang kita produksi tersebut sampai ke tangan konsumen adalah dengan adanya distribusi. Ada yang bisa menjelaskan distribusi itu apa? Izin, Bu. Ya, Dela, boleh. Itu adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Oke, baik. Betul ya yang dikatakan Dela tadi. Distribusi itu adalah eh, tangan kanan yang menyalurkan eh, produksi yang kita atau barang yang kita produksi ke konsumen. Dari produksi sendiri itu ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu yang paling utama yaitu memberikan barang tersebut ke tangan konsumen. Selain itu juga dapat mempercepat barang tersebut sampai ke konsumen. Lalu dengan adanya distribusi, maka akan lebih cepat juga tercapainya ataupun pemerataan dalam
mendapatkan barang yang diproduksi tersebut di pasaran. Dalam melakukan distribusi, tidak semua barang yang bisa didistribusikan. Tentu kita lihat dulu bagaimana keadaan barang, sifat barangnya seperti apa, apakah bisa dilakukan dengan lewat penyalur atau memang harus dari tempat produsen sendiri. Serta dengan adanya distribusi tentu memakan biaya lebih untuk kita menyalurkannya dengan penyalur. Nah, yang terakhir yaitu yang utama yaitu kegiatan konsumsi. Sebelumnya, siapa saja yang bisa menjelaskan konsumsi itu yang bagaimana? Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang konsumsi? Izin Bu menjawab Bu. Ya, boleh, Dara. Hmm, karena konsumsi mendorong produsen untuk terus menghasilkan barang dan jasa, tanpa konsumsi kegiatan produksi dan distribusi tidak akan berjalan. Ya, benar ya yang dikatakan Dara. Ada tambahan dari yang lain? Boleh? Izin Ibu. Ya, silakan Oksi. Konsumsi adalah yaitu satu kegiatan menggunakan barang dan jasa oleh konsumen atau orang lain, Bu. Ya. Oke, terima kasih Nopsi. Ya, benar ya yang dikatakan Dara dan eh Nopsi. Konsumsi itu suatu kegiatan di mana setelah adanya produksi, maka barang tersebut eh, dikonsumsi atau digunakan oleh orang tersebut. Tujuan dari konsumsi sendiri yang pertama bagi yang mengkonsumsi yaitu eh, rasa kepuasan karena sudah mengkonsumsi barang tersebut. Lalu eh, mengurangi nilai barang ataupun jasa secara bertahap. Dan lalu juga menghabiskan nilai guna barang yang telah kita beli atau kita gunakan tadi. Eh, itu beberapa materi penjelasan terkait materi yang sudah saya bagikan kemarin. Di sana terdapat ada studi kasus kan? Iya, Jadi Bu. ya studi kasusnya kepada hari ini kelompok satu ya yang akan menampilkan perdana tentang studi kasusnya. Iya, Bu. Sudah siap untuk menampilkan hasil dari studi kasusnya? Puji dan Raisa? Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan ya ditampilkan untuk teman-teman Insya yang Allah lain. siap, Bu. Boleh silakan diperhatikan presentasi teman-temannya ya. Iya, Bu. Eh, Baik, terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Saya Raisa Mahmuda dan rekan saya. Dan Fujiwara rekan saya, Basrai dengan NIM 2405357. eh,
kami akan mempresentasikan hasil analisis dari sebuah studi kasus yang berjudul Panen Melimpah Tapi Petani Merugi. Kasus ini menggambarkan bagaimana sebuah desa yang faktor utama pencarian masyarakatnya adalah dari pertanian. Yang saat ini para petani tersebut tengah menghadapi masalah ekonomi meskipun produksi mereka sedang meningkat. Kami akan mengaitkan kasus ini dengan 3 kegiatan ekonomi utama, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan ekonomi yang terlibat adalah, yaitu yang pertama produksi, yaitu para petani yang menghasilkan cabai merah. Lalu kedua distribusi, yaitu distribusi yang terhambat oleh kondisi jalan dan tidak adanya sistem pengangkutan yang efisien. Lalu yang terakhir adalah konsumsi, yaitu masyarakat di kota yang tetap membeli cabai dengan harga tinggi meskipun kualitasnya rendah. Permasalahan di distribusi lah yang menyebabkan ketidakseimbangan antara produsen dan juga konsumen. Selanjutnya adalah masalah utama yang dihadapi oleh petani. Masalah utama yang dihadapi petani adalah ketiadaan tempat penyimpanan cabai, sehingga mereka harus segera menjual hasil panen walaupun harganya rendah. Kondisi jalan rusak juga menyebabkan biaya distribusi menjadi tinggi. Selain itu, petani tidak memiliki akses langsung ke pasar, sehingga mereka hanya bisa menjual kepada tengkulak yang menentukan harga secara sepihak. Hal ini membuat posisi petani menjadi lemah dalam kegiatan ekonomi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fujiwara Basrai. Baiklah, terima kasih kepada Raisa. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Mengapa petani tetap merugi meski panen melimpah? Udah menjauh. Udah kan? Yang pertama itu ada hukum ekonomi. Panen melimpah tidak otomatis menghasilkan keuntungan. Ketika pasokan meningkat tajam tetapi tidak imbang dengan permintaan dan akses pasar yang baik, harga akan turun. Karena petani tidak punya penyimpanan atau strategi pemasaran serta terpaksa menjual cepat ke tengkulak dengan harga rendah. Hal ini memperlihatkan pentingnya peran distribusi dan pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya, solusi untuk memperbaiki distribusi. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu meningkatkan infrastruktur jalan agar distribusi lebih cepat dan murah. Yang kedua, membangun gudang penyimpanan sederhana untuk menjaga kualitas hasil dari panen. Yang ketiga, membentuk koperasi tani agar petani bisa menjual hasil bersama-sama dan punya daya tawar yang lebih tinggi. Yang terakhir itu menjalin kerjasama langsung ke pasar kota atau memanfaatkan platform digital untuk berpenjualan. Solusi ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan meningkatkan pendapatan petani. Yang terakhir, dampak terhadap konsumen dan pelajaran yang bisa kita ambil. Distribusi yang tidak efisien
hanya merugikan petani, tapi juga tidak hanya merugikan pada petani, tetapi juga kepada konsumen. Di kota tetap mahal, tetapi kualitas barang menurun. Dari sini kita belajar bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi produksi sebanyak apapun tidak akan berdampak positif. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pemberdayaan ekonomi desa agar mandiri dan terhubung ke pasar. Dapat saya simpulkan, dampaknya yaitu sebentar, Bu. Yang pertama, konsumen tetap membayar mahal namun kualitas produk rendah. Yang kedua, ketidakefisienan distribusi merugikan produsen dan konsumen. Yang ketiga, pelajaran produksi harus didukung oleh distribusi dan manajemen pasar yang lebih baik, yang mandiri dan terhubung ke pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka satu sesi pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan Dela. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Lorenza dengan NIM 2405382. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, jika petani membentuk koperasi dan menjual langsung ke pasar kota, apakah tidak akan menimbulkan masalah baru, misalnya seperti soal biaya transportasi atau persaingan harga di pasar kota? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Dela. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, pertanyaan dari Dela akan dijawab oleh rekan saya, Raisa. Kepada Raisa, disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dela. Eh, Benar seperti apa yang dikatakan oleh Dela bahwa ketika masyarakat petani ini membentuk koperasi dan menjual langsung ke pasar, hal ini bisa menimbulkan tantangan baru seperti biaya transportasi yang besar atau mereka harus bersaing dengan pedagang besar yang sudah ada di pasar sebelumnya, di pasar kota sebelumnya. Namun, justru melalui koperasi itu, biaya bisa ditekan karena dilakukan secara kolektif. Misalnya dengan menyewa mobil angkut bersama atau membuat jadwal pengiriman bergilir. Soal persaingan harga, koperasi bisa bekerja sama dengan mitra tetap seperti toko grosir atau UMKM makanan yang butuh pasokan rutin yang ada di kota. Jika tidak perlu bersaing, jadi mereka tidak perlu bersaing langsung di pasar terbuka. Yang terpenting adalah koperasi harus mempunyai perencanaan dan strategi pemasaran yang baik agar eh, para petani bisa tetap bersaing dan tetap menguntungkan para anggotanya. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Fuji. Bagaimana Dela dengan jawabannya?
Terima kasih kelompok penyaji, saya paham dengan jawabannya. Baiklah, mungkin jawaban dari Raisa adalah penutupan dari presentasi kami kali ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu dosen. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 atas tampilan tentang studi kasusnya. Eh, jadi dari studi kasus tersebut bisa kita lihat dalam bidang pertanian, eh, tentu jika memakai jasa tengkulak atau distri yang menjadi distribusinya akan memakan biaya yang lebih. Lalu juga bagi petani itu harganya tidak sebanding dengan di pasaran. Selain itu, untuk distribusi, dalam hal umumnya distribusi itu ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Ada yang bisa menjelaskan distribusi langsung atau tidak langsungnya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Rania. Eh, Distribusi langsung yaitu distribusi yang disalurkan dari produsen secara langsung kepada konsumen. Contohnya penjualan secara online. Yang kedua, distribusi tidak langsung yaitu melalui perantara seperti grosir, retailer, atau agen. Sekian, Bu. Ya, benar ya yang disampaikan oleh Rania. Distribusi itu kalau langsung bisa kita contohkan seperti penjualan online itu secara langsung. Kenapa secara langsung? Karena tidak ada distributornya langsung dari eh, produksinya. Ada juga yang memakai distributor, tapi biasanya itu langsung dari toko tempat produksi barang tersebut. Kalau tidak langsung, seperti studi kasus yang sudah dibahas tadi, yaitu para petani yang memakai tengkulak atau para penyalur. Namun tentu bagi petani sendiri, harga di pasaran dan di harga tengkulak berbeda. Bisa kadang lebih tinggi, bisa kadang lebih rendah. Selain itu juga ada toko grosiran yang menjadi distributor, ada juga retailer ataupun agen-agen yang menjadi pemasok dari produksi ataupun produk-produk yang akan digunakan oleh para konsumen. Selain dari distribusi tadi, eh, ada pertanyaan sedikit untuk materi tadi tentang produksi. Itu eh, ada beberapa faktor produksi. Ada yang bisa memberi tahu teman-temannya apa aja faktor-faktor dalam produksi selain yang saya sebutkan tadi. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Suci. Faktor-faktor produksi yaitu yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat kewirausahaan. Ya, benar ya yang apa disampaikan Suci tadi. Selain yang saya jelaskan tadi, juga ada beberapa faktor-faktor yang menjadi atau harus ada di dalam sebuah produksi untuk memproduksi suatu barang. Itu harus ada sumber daya alam atau bahan baku untuk produksi tersebut. Lalu harus ada orang yang mengerjakannya ataupun tenaga kerja dan adanya modal serta biasanya dalam memproduksi itu akan adanya kewirausahaan atau usaha. Baik, dengan materi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan ataupun ada yang ingin menambahkan?
Tidak, Bu. Baik, nanti ada beberapa tugas yang akan saya berikan eh, di grup. Jadi untuk minggu depan studi kasusnya kelompok 2 dan ya itu saja materi yang saya berikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kurang dan lebih nanti akan saya jelaskan lagi di kelas pertemuan offline kita. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.